Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Dungeon Meshi episode ke-7 kayak gitu. Jadi ya sebelumnya itu apa namanya si Marsile, Laios dan kawan-kawan ya. Mereka kemarin masuk ke apa kayak sebuah bekas istana ya, dimana si Laios itu masuk ke sebuah lukisan. Itu jadi menarik banget karena kayak ditis sedikit ya terkait dengan lore daripada dungeonnya sendiri. Nah itu yang bikin gue penasaran. Terus diakhiri kemarin dengan si Cilcak yang takut sama apa ya namanya ya, kayak keong gitu ya, dimana itu masuk ke dalam sebuah kotak mimik namanya ya. Jadi ya kayak gitu langsung kita mulai aja untuk episode ke-7 dari Dungeon Meshi. Oke, nah 7 kita mulai saja. 1 2 3. Belum mati ini lumpuh. Oh ini kah cara ininya? Oh ada cara ngehidupinnya cuy. Ini kayak yang pengumpul mayatnya ya. Iya nih yang apa pengumpul mayatnya ini. Yang kemarin disebutin. Ya. Oh nggak dikasih tahu. Oh, jadi kayaknya ada SOP-nya gitu loh. Jadi kayak si pengumpul mayatnya itu kayak nggak mau terlibat sama urusannya mereka. Oh, dibayar karena udah nge-revive mereka. Oh, jadi ada bayarnya juga. Ih, bagus aja. Nah, itu dia kenapa? Ah, demi keuntungan, gak pikir SOP. Sialan anjing. Tapi masuk akal sih. Gila, itu keren sih. Maksudnya kayak apa namanya? Masuk akal gitu kalau misalkan si pengumpul mayat sendiri gue pikir itu kayak semacam SOP gitu loh. Ternyata emang semacam pekerjaan. Karena mereka itu kan untuk gila. Sekarang udah ganti modal rambut banget ya kayak hal kayak gini. Yo, jadi halus saya. Oh, oh, oke, yang tuh sama naga ya. Ditinggal tuh pas lawan naga itu kayaknya pas dia pada dead. Memancing. Oke. Jalan di atas air. Gila. Bisa loh. Kenapa? Iya. Dia gak mau. Gak ada kayak kerasa. Dia shock aja gara-gara kayak nggak seru atau kayak gimana. Nah kan dia nggak mau. Iya teknis lebih baik sih sebenarnya dibanding yang instan. Gambarannya sih kayak gitu.
Lah? Ya tenggelam tetap. Ya. Isolator. Oh, jadi nggak pernah dicuci. Jadi kayak semacam nyerap ini ya. Nyerap sihir juga. Ah, apa deh? Berenang? Nggak mungkin berenang sih. Ya iyalah soalnya yang setiap makanan yang dimakan itu di. Oh apa nih? Oh, gila semacam kelpi. Oke. Oh dikasih nama. Oh, jadi bisa diarahin kayak gitu. Eh, dia mau juga eh. Kenapa? Anjing maksud gua. Iya, si Siput juga bilang kayak begitu. Buat lengan dan menarikmu ke dalam air. Oh. Sebelumnya aja lu sering makan monster ya. Bajingan sekali masih Laios sih. Tenggelam lagi, ya ditarik ke air ternyata. Terlalu apa emang begitu? Oh, dia marah ya. Oh, dimakan. Gila, jadi gak seperti yang dibayangkan sama si ini ya. Gila. Saudaranya sih itu kan, Anne. Oh, itu dia. Bener sih, ini dungeon sih. Makanya saya kayak meskipun sejinak apapun hewan liar ya, hewan liar ya hewan liar gitu. Mau disembelih. Gila. Oke, lemaknya ini. Oh, apa itu? Gandum. Oh, ini ada tas-tas. Iya, mereka mati lagi. Kenapa? Ih, nggak ada nggak inget sama manusia, tapi dia lupa. Tapi dia inget sama kobold ya, anjing. Emang apa emang penikmat monster ya? Oh, oh kenapa Cilzak?
Oh, dia kayak terpengaruh gitu kah? Itu jadi terpengaruh sama apa namanya, duyungnya nih ya. Ini gang ya, digangguin janjinya. Iya, biar gak kedengeran, saya apa pengaruh dari nyanyian duyungnya. Sudah dapat mengingat ya. Iya, jadi pengaruh dari penyanyian duyung itu bisa ngebuat tuh ini. Mau dimakan juga. Really? Jangan. Astaga. Iya maksudnya kayak kayak rasanya pasti bakal kayak manusia gak sih? Ya kayak ya iya sih. Coba iya sih kan. Iyalah rasanya kayak ada rasa makan kayak makan itu makan manusia gitu loh. Itu si Marcella ngebuat apa ya? Oh, rumput laut. Oke. Itu bentukan aslinya. Iya, kayak di apa namanya dibiarkan itu malah bahaya. Iya, tetap dimakan juga. Telur ikan. Jadi telur dari duyungnya itu. Bentar. Iya, sengaja ternyata. Jadi juga kayak rumput lautnya doang. Gimana? Kasih tahu Marsila gak? Aduh, jadi gak enak mau kasih tahu. Cilcak. Oh, sabun. Oke. Hmm. Awalnya kayak mereka itu kan saling debat ya. Sekarang jadi kayak ini. Gila jadi lurus. Sisir. Oh, udah selesai. Tapi gimana? Jadi lebih ngembang jadi fluffy. Lucu banget. Terus gimana? Bisa jalan di air gak? Bisa.
Cukup menyenangkan ya. Pandangan baru buat Senshi, bagus. Itulah ya. Ini satu hal yang gue suka juga. Jadi kayak interaksi mereka itu saling berpengaruh ke satu sama lain. Meskipun mereka beda pandangan. Seperti waktu sama Cilcak sama MC gitu. MC sama si Senshi. Oh, buset. Tetap kesel ya. Oke. Jadi saya kalau terlalu banyak malah repot. Ekosistemnya jadi nggak boleh ngambil terlalu banyak. Iya, langsung dikritisin kayak lu jangan ngambil terlalu banyak nanti ekosistemnya malah rusak gini gini gini. Iya. Karena banyak yang ngambil banyak ya. Iya. Oh, itu dia. Mau diserang kah? Gila duyung nih. Oh enggak, Kraken anjing. Gimana mantul? Iya bakal Kraken kah? Nah, iya itu airnya animasinya gila sih. Oh bukan Kraken coy. Cumi-cumi anjing. Oh Kraken kan gurita. Gila. Iya cumi-cumi. Oh Kraken. Bener Kraken. Emang Kraken itu cumi-cumi ya? Saya kira gurita dah. Apa gue salah ya? Jadi saya meskipun kayak saling berbagi pandangan tapi ya istilahnya tetap ya si CNC itu gak suka sihir. Tapi cara yang bagus sih tadi. Gak mempan. Iya, gede banget ya. Berarti gak mempan, pakai serangan fisik juga. Run gak sih? Anjing di buset. Oh, wah, pala duyung ya. Oh, spearnya. Enggak tuh dipatul-patul gitu terus dilempar tuh kayak main volley ya. Oh, di atas air. Sihir apa? Membersihkan cumi-cumi dan gurita. Oke. Keluarin dari air mungkin bisa nggak pakai sihir itu? Dia jangan di atas air. Gila. Oh, dia langsung naik ke atas ya. Untuk ciptain momentum, coy. Buat bisa ditusuk sama Sensi. Di antara matanya. Oh, di situ. Oh, anjing keren juga langsung jadi kayak putih gitu. Gue pernah nih ngeliat videonya kan yang waktu pas dibunuh tuh kayak dipukul bagian kayak pangkalnya gitu langsung bak gitu langsung putih kayak gini. Oh, anjing keren juga detailnya. Gila, bekas-bekas daripada ininya ya.
Cefalo apa? Iya, enak banget sih. Takoyaki, jadi takoyaki. Nggak ada bahannya. Iya, sekarang Kak. Dia malah kayak apa? Ini. Oke. Oh. Soalnya kan emang gak ada bahan-bahan atau kayak gimana. Masa langsung dimakan langsung kayak gitu? Oh, apa tuh? Parasit. Iya, iya parasit, Ya satu jijik, ya satu sedang kayak. Aduh, bener-bener absurd sekali ya, Lawis. Jadi semua orang tahu tapi ya gak mau tahu gitu. Rese masih selalu lucu gitu loh. Oh, ini parasit yang di iniin. Ah, ini kayak belut, eh. Iya kayak belut ini. Kayak ikan gitu jadi ya. Gila. Jadi sate ya. Iya, kayak malah jadi kayak ikan. Dia giler. Gak suka tapi giler ya. Jangan langsung dimakan dulu. Aduh. Dia makan. Astaga, selapar apa lu, Lawis? Geblek. Ya dimakan sama dia aja mentah-mentah. Sakit perutnya habis ini nih anjing. Iya, kayak ikan. Ya logiknya, ya logiknya kan harus kan abrak sih, makanya makan monster kayak gini. Jadi krakennya itu akhirnya berbalik lagi ke yang kecil. Nah kan, sakit perut dia anjing seperti sudah yang sudah gua duga. Emang itulah jangan makan sembarangan, Pak. Itu geblek sekali. Yang ada di dalam cacing parasit raksasa. Iya, jadi kalau nggak dimasak malah jadi cacingnya masuk ke dalam lu. Jujur sekali anjing. Sore. Kayak mereka tuh udah kayak anjing nih bajingan selalu sini. Ada-ada aja. Ya ini kayak ekosistemnya cuy. Ekosistem yang ada di dalam wilayah ini. Iya, karena mereka pun juga punya cara untuk melindungi. Iya. Termasuk mereka pun juga bagian dari ekosistem. Kayak malah belajar ini. Lagi ya sok-sok banget aja maksud gue. Ya itu kan jadikan itu pengalaman ya. Aduh anjing anjing. Udah langsung aja lah ya. Ya tadi kita sudah ketujuh dari Dungeon Meshi. Ya tadi untuk episode ke-7 ya dari Dungeon Meshi. Jadi ya episode yang sangat bagus sekali. Jadi di sini akhirnya mereka sampai ke lantai 4 di mana di lantai 4 ini ada semacam kayak perairan gitu ya. Di mana di situ tinggal makhluk-makhluk air, di mana tadi ada ikan, ada duyung gitu, terus ada juga kraken tadi. Di mana tadi si Layos itu
bisa dibilang dekat sama salah satu makhluk yang ada di situ, yaitu adalah Ane tadi. Seorang apa tadi nama hewannya ya? Pokoknya Ane lah tadi namanya, kayak kuda air gitu. Dimana kuda laut kali ya, tapi bedanya kayak ini bentukannya itu kayak kuda banget gitu. Dimana si Ane ini ternyata dia itu menunggu si Senshi itu naik ke punggungnya dia, terus dia bawa ke air. Jadi setelahnya di situ kan si Senshi itu bawa percaya banget ya, dimana Ane ini bisa dipercaya ini karena setiap saat dia pasti selalu naik Ane ini gitu. Dan apa tadi udah diperingati sama si Laios tadi ya, bahwa kenapa kamu kayak sepercaya itu sama si Ane ini, bla 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 bla. Dia bisa jadi apa narik kamu ke bawah air loh, gini 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 gini. Tapi ya si Senshi kan emang kayak masih percaya banget sama si Ane, sampai akhirnya dia dibawa ke dalam air kan. Dan akhirnya ternyata emang jelas ya, ini penggambarannya sih kayak gini, kayak meskipun lu menjinakkan hewan liar ya, hewan liar akan tetap hewan liar gitu. Pasti ada apa momen dimana ya pasti bakal nyerang ya, mungkin tuannya dan lain-lain. Dan ini juga sama. Jadi Ane ini ya emang hewan liar yang ngincer Senshi juga ujung-ujungnya gitu. Dan saya akhirnya tadi sadarkan hal itu, dia ya udahlah akhirnya tertampar fakta ya. Dia kira ngesembelih tuh si Ane tadi. Si Marsile kan juga ada debat juga ya sama si Senshi karena penggunaan sihir air, karena bagi Senshi itu lebih enaknya itu secara teknikal, jadi teknis dibandingkan pakai sihir. Jadi sihir itu kan terlalu simple kan, mirip kayak sekarang lah, kayak dimana lebih enak ngeriset sendiri dibandingkan pakai ChatGPT kayak gitu loh. Jadi emang apa penggambaran itu seperti itu gitu. Dan apa si Senshi ini jadi dia si Marsila itu akhirnya ngebuat sabun tadi ya dari lemaknya Ane tadi, dibuat satu-satunya dibuat jadi yang ininya si Senshi itu ya buat jenggotnya. Nah kayak betul kayak fluffy gitu. Nah tadi itu kan si siapa Marsile kan tadi kan nggak bisa ngegunain sihir ke Senshi kan, karena ternyata di bagian jenggotnya Senshi itu banyak darah-darah, jadi nyerap sihir kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang nggak bisa menjalankan sihir dengan baik kalau misalkan dia diinin sihir gitu si Senshi. Nah makanya akhirnya tadi dibersihin pakai sabun itu. Nah akhirnya Marsile akhirnya bisa si Senshi akhirnya bisa jalan di atas air lagi kan tadi kayak gitu. Nah tadi ternyata pasukannya waktu itu yang dead ya. Ini satu detail menarik yang gue itu cukup amazed ya sama hal ini, itu adalah jadi kan di episode kemarin itu kan si partinya siapa? Partinya Kabru tuh ya, yang tadi yang rambutnya coklat dan kawan-kawannya itu, mereka itu apa kan dead nih, ternyata di revive lagi sama para pengumpul mayatnya itu kan yang disebutnya itu. Nah gue pikir pengumpul mayat itu kayak semacam perusahaan atau apa gitu ya, semacam SOP atau apa gitu tadi itu gue mikirnya ya. Ternyata emang itu semacam pekerjaan. Jadi ternyata kayak semacam kayak gue pikir kan awalnya kayak tim SAR gitu ya, yang masuk ke dungeon terus akhirnya nanti mungkin diiniin sama guild kah atau apa gitu ya. Tapi ternyata itu semacam pekerjaan. Jadi kayak pengumpul mayat itu kayak semacam pekerjaan untuk nge-revive orang-orang tadi. Dan tadi kan kayak nggak ditunjukin kan tadi gimana caranya mereka nge-revive, tapi yang jelas ada teknisnya pasti. Dan yang gua amazed adalah tadi bagaimana mereka itu nggak ngasih tahu terkait dengan mereka itu matinya itu kenapa. Karena hal itu supaya kalau misalkan mereka nge-clash lagi dan mereka kena kesalahpahaman itu, jadi kayak kamu mengambil hartaku sebelumnya kan gini. Nah, nanti baru akhirnya mereka dead lagi salah satu di antara partinya itu ya, dan nanti mereka dapat duit lagi kayak gitu. Jadi istilahnya cara untuk bisa dapetin duit lagi dari ya tugasnya itu adalah pengumpul mayat tadi, di mana jadi kayak kita tetap melakukan tugas kita yaitu adalah nge-revive orang-orang ini, tapi ya kami nggak ada sangat potel lagi sama apapun yang bakal terjadi nanti, supaya nanti kalau misalnya ada mayat lagi atau kayak gimana ya udah gitu. Jadi kayak itu realistis banget sih, kayak apa ya ngelihatnya itu. Jadi kalau misalkan lu punya misalnya lu punya pekerjaan di mana pekerjaan itu adalah nge-revive mayat ya supaya dia bisa hidup lagi, bisa dibilang lu pasti pengen banget mayat itu banyak, dimana nanti lu bakal dapat duit banyak juga kan. Jadi saya udah gua nggak mau terlibat nih sama
hal-hal apalagi yang potensial untuk dia bakal dead ke depannya kan gitu. Itu bagus banget sih. Gak suka tuh waktu pas yang detail menarik terkait dengan pengumpul mayat itu. Jadi kayak ada orang nyediain jasa. Jadi intinya nyediain jasa untuk revive, dan setelah dibangkitin lu bakal dibayar. Dan detailnya lagi itu adalah dimana mereka itu nggak bakal mereka itu kayak jelas menginginkan mayat lebih banyak untuk bisa mendapatkan duit lebih banyak. Karena ironi ya dengan pekerjaannya mereka, yang dimana kayak ini kan kesannya kayak jadi kayak dokter gitu yang menyelamatkan lah intinya, tapi mereka itu pengennya adalah lebih banyak mayat. Nah sama halnya mungkin bisa jadi kalau misalkan moralitas dokter itu berkebalikan ya, dimana bukan untuk menyelamatkan orang tapi demi supaya pasien lebih banyak dan datang ke tempat mereka supaya mereka dapat banyak duit. Kayak itu kan kayak gitu kan penggambarannya. Jadi itu detail yang menarik sih. Pasti ada orang yang mikir kayak gitu di luar sana. Gila sih. Terus tadi terkait dengan Kraken ya. Tadi yang gue suka itu adalah si Senshi itu mikirin bicarain terkait dengan ekosistem, dimana tadi itu kenapa dia itu marah banget sama Marsile karena Marsile itu ngegunain sihir yang terlalu besar, jadi kira ngebunuh banyak ikan kan tadi, dimana karena hal itu takutnya mengganggu keseimbangan dari kolam tersebut gitu. Dimana tadi rantai makan itu ekosistem itu kayak semacam rantai makanannya gitu kan, dimana ikan kecil nanti dimakan sama duyung, duyung dimakan sama kraken, kraken dibunuh sama manusia, dan manusia itu nanti akan dibunuh sama parasit. Jadi akhirnya penggambarannya itu bisa dibilang kayak muter gitu loh. Bahkan tadi ikannya pun juga makan kraken juga kan. Jadi emang ekosistem itu muter gitu. Dan tadi Senshi itu belajar. Jadi di episode ini tuh sebenarnya nunjukin bahwa si Senshi ini belajar banget nih terkait dengan suatu hal yang nggak dia tahu. Pertama kayak tadi si Anne, terus terkait dengan sihir itu bisa dibilang bukan suatu hal yang buruk juga. Tadi kan dia sihir jalan di atas air kan. Terus sama dia belajar terkait dengan meskipun dia ngebunuh banyak pun ya kita juga bagian dari ekosistem gitu. Jadi akhirnya kalau misalkan berusaha makanya dia bilang bahwa dia itu cukup arogan untuk bisa menjaga ekosistem alam, padahal sebenarnya ya kita juga bagian daripada alam tersebut gitu, bagian daripada ekosistem tersebut gitu. Itu bagus sih. Kayak detail-detail menarik karena kan Senshi emang benar-benar pengen menjaga keseimbangan alam banget, keseimbangan daripada dungeonnya gitu. Kayak waktu pada di lantai 3 yang Golem dan kawan-kawannya ya. Gitu sih. Bagus. Jadi itu satu episode yang banyak hal yang menarik ya, apalagi relate sekali tadi waktu pada saat si cumi-cumi tadi ya, si krakennya itu dipukul bagian antara matanya itu jadi kayak berubah jadi putih. Itu gue pernah lihat videonya emang kayak begitu ya. Kalau misalkan dia dead, jadi kayak entah ada ilmiahnya atau tidak, pasti ada ilmiahnya tapi gua nggak tahu. Tapi intinya gue pernah lihat emang kalau dipukul atau ditusuk atau bagian tengah itu pasti bakal sendiri kayak gitu. Gila sih. Jadi segitu ya untuk episode ke-7 dari Dungeon Meshi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-8 kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih, bye.